pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Ketakutan diteror kelompok bersenjata 80 warga distrik Paro diungsikan ke Kenyam. Belum menerima SK PNS, puluhan CPNS di Manokwari berunjuk rasa di kantor Gubernur Papua Barat. Harga minyak goreng subsidi mahal, Pemkab diminta rutin cek harga sembako di lapangan. Tim gabungan TNI Polri terus membantu mengevakuasi warga dari distrik Paro ke distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Petugas mendapati puluhan warga Paro tengah berjalan kaki ke kota Kenyam karena ketakutan akibat teror yang dilancarkan KKB. Saat ini 80 warga Paro tersebut telah berada di posko TNI dan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kenyam. Mereka terdiri dari anak-anak dan orang dewasa. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan mereka, aparat dibantu pemerintah Kabupaten Duga tengah membangun posko penampungan. Hingga saat ini kita juga fokus pada evakuasi ataupun membantu masyarakat distrik Paro yang melaksanakan eksodus karena merasa ketakutan. Atas permintaan dari Bapak Bupati Kabupaten Duga juga, ini menjadi tujuan dari TNI Polri melakukan misi kemanusiaan. Hingga hari ini yang sudah terdata di Puskesmas Kenyam dan sudah kita berikan bantuan kesehatan baik dari tenaga medis Puskesmas dibantu dengan tenaga medis TNI Polri, 80 warga sudah kita datakan. Kemudian warga-warga yang lainnya yang belum kita datakan, kemungkinan mereka melaksanakan eksodus ke sanak familinya di kampung-kampung sekitar distrik Paro. Polisi dan tentara sudah berhasil menguasai distrik Paro yang sebelumnya mencekam karena tak adanya aparat di sana. Sebelumnya, polisi dan tentara mendapat informasi adanya pengungsian warga asli dari distrik Paro ke distrik Kenyam. Warga berjalan kaki menembus medan berat karena khawatir nyawa mereka terancam akibat teror yang dilakukan KKB, pimpinan Egyanus Kogoya. Mereka berjalan kaki menembus hutan selama 8 hari untuk mencapai Kenyam dan jumlah mereka diperkirakan akan terus bertambah. Igo Batmomolin melaporkan dari Duga. Sudah 1 pekan pilot Susi Air Philips Max Martin belum diketahui keberadaannya. Aparat gabungan TNI Polri hingga kini masih terus melakukan pencarian semenjak pesawat Susi Air yang diterbangkannya dibakar KKB di distrik Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Kapolres Duga AKBP Rio Alexander menduga saat ini pilot pesawat Pilatus Porter milik Susi Air tersebut disandera kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kemarin sudah kita melaksanakan evakuasi masyarakat Paro yang pindah ke kota Kenyam. Kemudian dari beberapa hasil investigasi dengan informasi yang kami kumpulkan, sudah hampir dapat dipastikan bahwa si pilot tersebut ada bersama-sama dengan Egyanus. Kondisinya masih dalam keadaan hidup. Di keterangan saksi, dari terakhir 2 hari yang lalu ada sempat komunikasi melalui HT yang komunikasi dengan pos TNI yang ada di Mapenduma. Sementara itu Bupati Duga Namyagwi Jangge mengatakan pihaknya juga sedang melakukan pendekatan lewat tokoh adat dan masyarakat agar KKB menyerahkan pilot. Kebebasan pilot ini kami juga sedang melakukan upaya-upaya dan kami juga mengharapkan kita harus menerima pilot dalam keadaan sehat, tidak boleh ada gangguan apapun dalam tubuh dia.
Itu sehingga satu upaya yang kita sedang lakukan. Jadi kami semua minta dukungan doa. Jadi kita semua bekerja supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama pilot itu bisa diserahkan. Menyangkut masyarakat yang dari Paro sudah tiga kali masuk, 3 kelompok. Jadi pertama kami terima, kedua dan ketiga kemarin. Dan itu kami sudah menyiapkan tempat untuk menampung mereka dan juga kebutuhan Bama dan lain sebagainya. Selasa pekan lalu, KKB pimpinan Egyanus Kogoya membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan Philips Max Martin berkewarganegaraan Selandia Baru. Jaringan komunikasi yang terbatas serta medan yang berat menyulitkan aparat melacak keberadaan pilot. Igobat Momolin melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Menteri Sosial mengecek langsung penanganan dampak bencana gempa magnitudo 5,4 di kota Jayapura, Papua. Pengungsi yang berada di tenda lapangan Gurabesi bertemu langsung dengan Mensos. Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan bagi 4 ahli waris keluarga korban meninggal dunia. Yang pertama, saya coba akan kerjasama dengan daerah untuk menyiapkan tempat kayak tenda-tenda supaya tidak ada korban gitu. Karena itu kemarin juga sudah saya perintahkan ke Pak John untuk kita bisa pasang tenda sehingga saat gempa yang bahaya tuh kan masyarakat saat malam dia kondisi tertidur atau dia kondisi ngantuk, kemudian ada gempa, bingung untuk menyelamatkan diri gitu. Nah, karena itu memang kita harus latih, nanti setelah itu begitu ada gempa langsung lari keluar, nanti kalau perlu tidur di tenda untuk terutama kalau malam hari. Kita sudah lakukan ini di beberapa daerah di Jawa Barat. Jadi kalau malam mereka ada di situ, kemudian kalau pagi mereka kembali gitu. Ini saya tahu juga nih. Dalam penanganan bencana gempa bumi di kota Jayapura, Kementerian Sosial telah mengirimkan bantuan logistik darurat terdiri dari makanan untuk anak 1.000 paket, kasur 100 lembar, matras 500 lembar, dan tenda. Dari kota Jayapura, Papua, Arthur melaporkan. Di sore hari ini kita mau datang. Gempa yang terjadi di Jayapura menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban gempa yang saat ini masih mengungsi di posko pengungsian. Saat ini mereka belum berani pulang karena takut dan peristiwa gempa sebelumnya masih membekas di diri mereka. Polda Papua Selasa kemarin memberikan penyembuhan trauma yang dialami anak-anak. Petugas mendatangi posko dan menghibur para korban, khususnya anak-anak, agar perlahan melupakan peristiwa gempa yang terjadi. Mereka diajak berdialog, bermain, dan bernyanyi. Trauma healing diharapkan bisa membantu anak agar tetap ceria dan bisa melupakan peristiwa tersebut agar mereka kembali hidup normal. Sementara itu, anggota DPRD Papua Thomas Sondegau menilai banyak fasilitas umum di kota Jayapura yang dibangun asal-asalan atau tidak melalui kajian, sehingga bangunan tidak tahan gempa. Jadi, gue mengingatkan kepada kita bahwa untuk pembangunan itu harus beranalisis gempa. Selama ini kan ya saya mau bangun di sini 2 lantai, 3 lantai, bahkan 12-13 lantai, tapi sesuka tidak memikirkan banyak. Tapi justru kami di Papua, terutama di Kabupaten Jayapura, ini hari ini dari rawan gempa. Kita anggap itu biasa-biasa, dianggap bahwa di sini Jayapura ini daerah gunung, tapi malah lebih. Oleh sebab itu mengingat kepada kita semua, baik itu konsultan maupun kita pemerintah Provinsi Papua, kabupaten kota, harus pembangunan teknologi harus melihat bahwa ke depannya harus analisis kalau penanganan gempa daerah ini rawan, apalagi di depan kita. Gempa magnitudo 5,4 pada Kamis pekan lalu menyebabkan banyak bangunan infrastruktur seperti kantor DPR Papua dan kantor Gubernur Papua rusak.
Selain itu, gempa juga menyebabkan 4 warga meninggal dunia. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua.